Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Baik, di pertemuan ini adalah rangkuman materi sebelum memasuki UTS. Kemudian silahkan disimak karena ini akan sedikit banyak membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Oke, baik, kita mulai materinya. Ya, di sini saya akan sampaikan mengenai pembahasan ringkas mengenai data kualitatif, data kuantitatif, data ordinal, kemudian data interval dan data nominal. Kita lihat masing-masing data kualitatif ini, kalau berdasarkan pengertian itu tentu data yang berbentuk deskripsi. Data yang berbentuk kata-kata atau kategori. Intinya kalau data kualitatif itu bukan angka. Contoh hasil wawancara tentang kepuasan pelanggan, kemudian opini konsumen, kemudian pendapat tentang warna produk, itu adalah data kualitatif. Kemudian kuantitatif, ini berkebalikan dengan kualitatif. Data berbentuk angka yang tentu syaratnya bisa diukur atau bisa dihitung. Apa contohnya? Kayak jumlah penjualan, tinggi badan, pendapatan bulanan, kehadiran, kayak gitu. Kemudian data ordinal. Nah, data ordinal ini tentu data berbentuk peringkat atau urutan. Tapi jarak antar kategori itu mungkin tidak pasti ya. Jadi itu poinnya, bahwa data ini berbentuk peringkat atau urutan gitu. Apa contohnya? Kayak tingkat kepuasan, kan mungkin ada survei puas, cukup puas, tidak puas. Nah, begitu. Saya lanjut. Kemudian tadi tingkat kepuasan, puas, cukup puas, atau tidak puas. Itu ordinal. Kemudian kalau interval secara ringkas, ini cirinya, karakteristiknya punya jarak, beda sama ordinal nih, antara data yang satu dengan yang lain. Jadi punya jarak yang cenderung sama antar nilai begitu. Artinya data interval ini tidak punya nilai nol mutlak pasti begitu. Kayak apa contohnya? Kayak skor IQ, suhu tubuh, suhu kulit, itu dalam derajat Celcius, suhu ruangan, suhu wilayah daerah begitu. Itu interval. Kemudian data nominal ini ciri datanya itu data yang berupa beberapa kategori. Ya. Jadi dia tidak ada urutan sebenarnya, cuman ada dikategorisasi, itu data nominal. Kayak apa contohnya? Kalau nominal mungkin kalian sudah sering lihat data tentang jenis kelamin, warna favorit. Nah, itu data-data nominal. Sama apalagi kalau nominal agama, itu juga bisa nominal tuh, karena berupa kategori. Nah, saya pikir ini aman, nggak akan ada masalah berarti begitu. Harusnya kalian bisa mengerti. Analisis data. Kita lihat di sini ada 2 poin tentang definisi dan tujuan. Apa definisinya? Ini adalah proses mengolah data, menafsirkan data, kemudian menyajikan data. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Ya, nggak mungkin nggak ada tujuannya begitu. Jadi minimal data itu untuk memperoleh informasi. Jadi bicara tujuan, tentu kalau sudah bicara analisa data, kita ingin menemukan pola, itu tujuannya tuh. Menemukan pola, menemukan hubungan, atau menemukan makna dari data tersebut. Jadi itu tujuan daripada analisa data. Aman lah ini ya. Definisi proses mengolah atau menafsirkan data, menyajikan data dan memperoleh informasi. Tujuannya tadi menemukan pola, menemukan hubungan,
atau menemukan makna dari data yang terhimpun. Selanjutnya, apa bedanya data sama informasinya? Ini, kalau data ini sebenarnya bisa ditafsirkan sebagai fakta mentah yang belum diapa-apain ya, itu belum diolah, itu data. Apapun, apa yang kita bisa respon itu data sebenarnya. Tapi karena belum diolah maka belum berupa informasi. Nah, kalau informasi ini adalah data yang sudah diolah sehingga informasi tersebut bermakna dan berguna. Nah, itu bedanya. Ini juga mestinya aman sih, nggak ada masalah begitu. Kemudian kita masuk di data primer, sekunder, sama metode survei. Ini yang paling umum di Ini yang paling umum didapatkan begitu. Kita lihat data pertama, data primer. Apa itu? Ini data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Jadi kalau dia manusia ya orang pertama, yang kemudian datanya dikumpulin. Kemudian apa contohnya? Misal hasil survei, hasil wawancara, hasil observasi, itu disebut sebagai data primer. Kemudian kalau data sekunder gimana? Kita lihat ini adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada, tapi bukan data utama, disebut data sekunder. Nah, contohnya hasil statistik pemerintah Indonesia gitu. Hasil dari laporan penelitian, hasil dari artikel, hasil dari jurnal penelitian, itu disebut sebagai data sekunder. Nah, untuk metode survei sendiri, ini kan survei sebenarnya mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Nah, data yang masuk itulah yang disebut dengan data survei. Metodenya seperti tadi, cara mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner. Kelebihannya tentu ya pasti bicara ini bisa menjangkau banyak orang dengan cepat gitu. Nah, kira-kira seperti itu secara ringkas mengenai data primer, sekunder, dan kemudian metode survei. Bicara mengenai analisa data tentu ada dua nih. Ada dengan metode pengamatan, hanya dengan mengamati, dan ada metode wawancara. Wawancara ya diwawancara begitu, tentu dengan data-data wawancara yang telah disiapkan. Itu cara praktis menganalisa data dengan metode pengamatan dan metode wawancara. Nah, bagian-bagian yang lain, analisa data, ada pembersihan data, data cleansing, ada analisis deskriptif data yang minggu kemarin kita sudah bahas juga. Kemudian ada visualisasi data, ini malah di pertemuan awal-awal itu sudah disampaikan dengan cara-caranya menggunakan Excel, dan kemudian analisis SWOT. Kita lihat satu-satu. Data cleansing. Pengertiannya ini proses memperbaiki, namanya juga di cleansing, jadi ya pembersihan data namanya memperbaiki. Bisa diperbaiki, bisa direvisi, bisa dihapus. Tentu data-data yang dihapus adalah data yang salah, atau data menduplikasi data, atau data-data yang tidak relevan. Nah, data-data duplikat ini juga mestinya disesuaikan untuk menjadi data yang akurat. Itu pembersihan data. Apa yang dibersihkan ya data yang salah, data duplikat, atau data yang tidak relevan. Kemudian metodenya bisa validasi, bisa standarisasi format, atau menghapus duplikasi yang dianggap plagiat dihapus. Itu metode efektif dalam cleansing data. Kemudian materi analisis deskriptif data, tujuannya pasti ingin mendeskripsikan data supaya mudah dipahami. Metodenya kemarin sudah dibahas, mean, median, modus, tabel distribusi, diagram, itu semua metode yang dipakai untuk mendeskripsikan data supaya datanya mudah untuk dipahami. Kemudian materi tentang visualisasi data ini tujuannya supaya data bisa disajikan dalam bentuk grafis. Kenapa? Ya biar mudah dipahami aja. Itu visualisasi data dan menarik. Kebayang kalau datanya tidak menarik dan susah dipahami. Minimal data bisa divisualisasi.
mengenai bisa dipahami secara cepat atau tidak, itu nanti bisa diterangkan kembali. Yang penting visualisasi datanya sudah masuk dalam syarat menarik. Ya, orang sudah tertarik untuk memperhatikan. Metodenya ya banyak lah ya, ada histogram, pie chart, ada balok dan seterusnya, ada histogram dan seterusnya, itu semuanya bisa dipilih. Kemarin dibahas juga tentang scatter plot, menunjukkan hubungan antar dua variabel. Itu semua adalah cara memvisualisasi, metode-metode yang dipilih untuk memvisualisasi data. Kemudian analisis SWOT. Nah, ini juga tidak kalah penting karena ini menyangkut menganalisis strategi dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan kesempatan atau tantangan. Contohnya apa? Kalau misalnya kekuatan, suatu produk dikatakan berkualitas tinggi atau memiliki kekuatan yang tinggi, itu menyangkut kekuatan. Weakness, nah, kelemahan ini bicara kalau kita ambil contoh harga yang murah atau relatif mahal. Nah, itu persepsi weakness-nya mungkin akan sangat tergantung kepada orang siapa yang mengobservasi ya. Kemudian opportunity. Ini menyangkut tren konsumen ke arah produk yang ramah lingkungan. Jadi peluang-peluang itu yang dilihat. Kemudian threat-nya. Nah, ini menyangkut apa contohnya bagus? Persaingan dari produk impor. Menjadikan ini apa namanya hitungannya kalau sudah bicara tentang threat, ancaman, yaitu sangat. Kalau misalnya produk impornya jauh lebih kualitasnya lebih bagus, misalnya harganya lebih terjangkau, kemungkinan besar produk-produk dalam negeri itu akan semakin tersisi. Nah, begitu dia secara umum, ringkas, padat, mudah-mudahan jelas begitu mengenai materi-materi atau kisi-kisi dari UTS atau ujian tengah semester nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan dengan baik, mendapatkan nilai yang sesuai dengan nilai yang diharapkan. Demikian keterangan ringkas hari ini. Terima kasih banyak atensinya, perhatiannya. Selamat belajar, selamat menyiapkan diri buat menghadapi UTS. Semoga semuanya lancar dan mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih atensinya, terima kasih perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.